Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta masih izinkan cucu duduk bersama Mbah Karjo hari ini. Syukur itu bukan sekadar ucapan, tapi napas pertama dari jiwa yang pengen nyambung. Mbah Karjo seduh kopinya, semesta seduh kodenya. Kita siap menyimak petuah goib hari ini. Cucu, pernahkah kau merasa hidup ini seperti lorong gelap? Seolah semua sudah ditentukan. Nasibmu, kegagalanmu, bahkan penderitaanmu. Kau diajari untuk pasrah, untuk menerima takdir begitu saja. Tetapi hari ini, Mbah Karjo mau bicara jujur. Takdir bukanlah tembok batu yang tak bisa ditembus. Ia lebih seperti tanah liat. Bisa dibentuk, ditekuk, bahkan diukir oleh tangan-tanganmu sendiri. Cucuku, pernahkah kau duduk diam lalu bertanya, apakah hidup ini sudah digariskan seperti rel kereta yang tak bisa dibelokkan? Mbah Karjo mau bilang, jangan buru-buru percaya, karena bahkan sungai pun bisa belok asal dia tahu arah angin. Takdir itu bukan sabuk nasib, tapi tali yang bisa kau ikat ke arah yang kau pilih. Kau diajari untuk pasrah, tapi kadang pasrah itu bukan tawakal, tapi tanda putus asa yang dipoles secara spiritual. Banyak orang menyebut ini takdir, padahal cuma nyerah sebelum mencoba. Mbah Karjo tanya balik cucuku, kalau takdir tak bisa diubah, kenapa doa bisa dijawab? Cucu, ada pantun petuah dari Mbah. Dengar ya, pasrah bukan tentang menyerah, tapi tentang tahu kapan berhenti melawan arah. Kalau getaranmu sudah jernih, semesta pun akan ikut bersih. Dulu Mbah Karjo juga merasa hidup ini seperti langit mendung yang gak mau cerah. Sampai suatu sore di pematang sawah, Mbah Karjo melihat air sungai yang pelan-pelan membelok di antara batu. Mbah Karjo baru sadar, ternyata takdir itu bukan jalan lurus, tapi aliran yang bisa kau arahkan kalau batinmu cukup tenang. Cucu, sebelum Mbah lanjut, dengarkan dulu pantun yang satu ini. Sungai tak pernah memaksa arah. Ia mengikuti bentuk tanah dengan sabar. Kalau jiwa sudah diam dan pasrah, dengarkan, semesta sedang mengirim radar. Cucuku, ini bukan sekedar cerita. Ini panggilan. Panggilan dari semesta. Dari jiwamu sendiri yang selama ini terkurung oleh kalimat pasrah saja. Padahal hatimu ingin bergerak. Mbah Karjo tidak sedang memberi petuah,
tapi sedang membuka pintu. Kalau kau mau masuk, masuklah dengan batin yang berani. Cucu, hidup itu bukan lorong batu. Takdir bukan tembok. Ia itu sungai. Ngalir lembut, belok pelan, kadang deras, tapi tetap punya pilihan. Kau kira hidupmu mandek? Padahal mungkin kamu cuma diem di pinggir sungai dan gak berani nyebur. Lihatlah sungai ini, cucu. Ia mengalir tapi tak pernah kaku. Jika ada batu besar, ia akan berbelok. Jika ada celah, ia akan menemukan jalan baru. Begitulah takdir seharusnya. Bukan garis lurus yang memaksamu berjalan buta, tapi aliran yang bisa kau arahkan. Asal kau punya keberanian untuk membaca arusnya. Kau tahu kenapa banyak orang terjebak dalam nasib yang sama? Karena mereka mengira sungai ini sudah buntu. Padahal mungkin saja mereka belum mencoba mengayuh ke arah yang berbeda. Semesta itu bukan panitia lomba. Dia nggak peduli gelar, dia cuma nyambung ke tangan. Kalau vibrasimu syukur, maka pintu kebuka. Kalau vibrasimu panik, maka jalannya kabur. Mau rezeki lancar, jangan cuma kerja, pancarkan niat. Cucu, Mbah Karjo mau ajarkan satu rahasia. Semesta ini bukan mendengar kata-katamu, tapi merasakan getaranmu. Jika kau penuh syukur, dunia akan membukakan pintu. Jika kau penuh keluh, jalanmu akan dipenuhi duri. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena kau sendiri yang mengirim sinyal ke semesta. Aku siap atau aku menyerah. Lihatlah petani yang menanam padi. Ia tak hanya butuh bibit unggul, tapi juga keyakinan bahwa tanahnya subur. Jika ia ragu, tangannya akan gemetar dan padi itu mungkin takkan tumbuh. Bukan karena takdirnya gagal, tapi karena getaran keraguannya lebih kuat daripada keyakinannya. Duduklah cucu, ambil napas. Kalau hidupmu sekarang terasa lelah, mungkin bukan karena takdirnya berat, tapi karena kau belum ikut menulisnya. Tiap keputusanmu adalah tinta. Tulis yang jujur, tulis yang bergetar. Karena takdir itu bukan buku cetak dari langit. Ia adalah jurnal kosong yang nunggu tanganmu berani nulis. Berhenti sejenak cucu. Kalau isi kepalamu sudah terlalu penuh, mungkin saatnya biarkan isi hatimu yang bicara. Cucu, inilah warisan terbesar Mbah Karjo untukmu. Kau bukan penonton dalam cerita hidupmu. Kau adalah penulisnya. Setiap pilihan, setiap doa, setiap ikhtiar adalah tinta yang kau goreskan. Takdir bukanlah hukuman. Ia adalah kanvas kosong yang menunggumu melukis. Mungkin kau bertanya, tapi Mbah, bagaimana jika aku sudah terjatuh terlalu dalam? Percayalah, selama napas masih ada, selama hati masih bisa bergetar, takdir itu masih bisa kau tekuk. Duduklah, tarik napas, dengarkan suara jiwamu. Tanyakan
nasib apa yang benar-benar kau inginkan. Lalu mulailah menulis dengan keyakinan, dengan getaran yang murni. Cucu, nanti Mbah Karjo mungkin gak bisa lagi duduk di teras ini. Tapi petuah ini bisa kau simpan di batinmu. Takdir itu bukan warisan penderitaan, tapi warisan keberanian. Maka tekuklah ya pelan-pelan, dengan vibrasi yang tahu jalan pulang. Cucu, suatu hari nanti Mbah Karjo mungkin tak lagi di sisimu. Tapi pesan ini akan tetap hidup seperti sungai yang terus mengalir, seperti takdir yang selalu bisa kau bentuk. Ingatlah, dunia ini bukan hanya materi, ia adalah medan energi, dan kau adalah bagian dari tarian kosmis itu. Jadi beranilah, tekuk takdirmu, dan wariskan kebebasan ini untuk generasi setelahmu. Ya Allah, tuntaskan gelisah cucu-cucu kami. Luruskan sungai takdirnya dengan vibrasi syukur yang tak mudah putus. Jadikan hidup mereka bukan sekedar nasib, tapi kisah yang berani ditulis dengan niat dan keheningan. Ya Allah, bimbing kami untuk melihat takdir bukan sebagai penjara, tapi sebagai kanvas yang kau siapkan. Berikan kami keberanian untuk memilih, untuk mengukir jalan dengan getaran syukur dan keyakinan. Jadikan setiap pilihan kami sebagai tinta suci yang melukiskan kehendak-Mu dalam kebebasan kami. Semoga kami mampu mewariskan jiwa yang merdeka kepada anak cucu kami kelak. Amin. Mbah Karjo tidak pamit untuk pergi, hanya sedang menunduk di teras batinmu yang paling hening. Cucuku, kalau petuah ini menyentuhmu, jangan biarkan ia menguap di layar. Mbah Karjo harap kearifan tentang takdir ini bisa menyentuh jiwamu. Ingat, kamu punya kuasa untuk menekuk takdirmu sendiri. Mbah Karjo ingin mendengar darimu. Setelah mendengar ini, apa satu takdir yang paling ingin kamu tekuk atau ubah dalam hidupmu hari ini? Bagaimana caramu selama ini membaca arus sungai takdirmu? Apa satu hal yang akan kamu lakukan hari ini untuk memulai menulis takdir barumu? Tulis di komentar. Karena saat kau berani menjawab, semesta mulai membaca. Kalau kau tidak bisa menuliskannya sekarang, cukup bisikkan di batinmu. Takdir apa yang ingin kau lenturkan? Jangan lupa seruput tombol like kalau kau merasa batinmu mulai nyambung. Bagikan ke sesama yang masih nyangka hidupnya sudah digariskan di batu. Dan nyalakan lonceng. Bukan cuma untuk notif video, tapi untuk bangunin jiwa yang tidur dalam takdir yang belum ditulis. Mbah Karjo tunggu cucu di video berikutnya. Tapi jangan buru-buru datang. Datanglah kalau hatimu sudah nyambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.